Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Agung Nugroho, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi, asal lembaga dari SMK Negeri Darul Ulum Puncak. Bapak Ibu, di sini dalam modul yang ada di program Bergerak yang di modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana seorang guru, seorang pemimpin melaksanakan supervisi akademik. Kita tahu bersama bahwasanya tujuan dari supervisi akademik adalah memastikan kualitas pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Supervisi akademik melibatkan pengawasan dan bimbingan terhadap guru atau staf akademik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Itu sekilas mengenai tujuan dari supervisi akademik. Di sini ada rekan saya, Siska Purwanti. Beliau adalah sama dengan saya di tim akuntansi di SMK Negeri Darul Ulum Puncak. Beliau yang nantinya akan menjadi coach bagi praktek supervisi akademik. Baik, Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktunya. Kenalkan, nama saya Siska Purwanti. Saya rangkaian diobservasi oleh rekan kami sebagai supervisor. Kami akan menyampaikan rencana tentang pembelajaran diferensiasi diferensiasi yang kami anggap diferensiasi secara program. Rencananya selama 1 semester ke depan itu kami rancang secara bersama-sama dari beberapa pelajaran dari program harian kejuruan dan pembelajaran DPK 1 sampai DPK 3 kami rancang dengan satu jenis proyek akan menghasilkan satu jenis proyek dari 3 makro sekaligus, yaitu mulai dari kita mengambil menyesuaikan dengan tema dan topik dari capaian pembelajaran yang akan kita capai selama 1 semester, dan kita gabungkan mulai dari DPK 1 yaitu tentang profil wirausaha, DPK 2 tentang aplikasi komputer akuntansi berbasis prinsip, dan DPK 3 saya sendiri mengajar mengenai mengenalkan siklus akuntansi di perusahaan dan bisnis. Rancangan yang kami susun untuk ketiga ini rencananya adalah menghasilkan proyek bagaimana anak-anak bisa menyusun program bisnis masing-masing di sektor perusahaan dan jasa, tapi tidak lupa menyusun aplikasi laporan keuangan berbasis kerja. Nah, jadi seperti itu rancangan kami selama 1 semester ke depan, dan kami akan memberikan kolaborasi dalam membimbing anak termasuk pembelajaran tidak dalam proses secara individual, secara tim, dan secara personal. Ya, baik, terima kasih. Berarti yang akan dilaksanakan adalah proyek gabungan dari beberapa makro. Kemudian coba bisa Ibu informasikan mengenai aspek-aspek perkembangan dari peserta didik apa yang sudah dicapai di kegiatan proyek gabungan ini. Aspek yang kami capai yang tidak lepas dari komunikasinya, kognitif, aspek motorik, afektif yang tentu tidak akan pernah kita lepas. Karena pembelajaran sifatnya kolaboratif, otomatis ada unsur-unsur di mana pembelajaran sosial dan emosional ini juga ada, karena kumpul menjadi satu tim bagi dari kelas. Waktu belajar juga karena harus dalam satu kelas itu nanti tidak hanya bekerja secara timnya setiap individu tim, ada satu kelas 36 kurang lebih 36 sampai 34 siswa, itu akan dibagi dalam 9 tim. Mereka tidak hanya bergotong royong dalam satu tim, tapi nanti tugas proyek akhirnya mereka menyajikan sebuah pameran di galeri dalam 1 hari untuk pengambilan penilaian akhir, dan galeri selama 1 hari itu mereka juga harus kolaborasi dengan tingkat level 1 level tapi hanya beda kelas, dan mereka harus kolaborasi bareng-bareng, gotong royong bareng-bareng, itu kemandirian juga ada di situ. Semua nanti desain pameran seperti apa itu anak-anak yang merencanakan, kami hanya mengikuti dan mengarahkan. Jadi intinya di sini memberikan anak-anak pelajaran, pengambilan keputusan dan sesuatu yang berdampak pada murid. Seperti itu. Baik Bu Siska, kemudian
kita sudah ngobrol mengenai bagaimana rancangan pelaksanaan nantinya. Kemudian di sini bahwasanya supervisi coaching akademik itu dibagi menjadi 3 bagian ya, yakni pra observasi, kemudian observasi, dan nanti terakhir adalah pasca observasi. Yang kita lakukan hari ini kita ngobrol diskusi seperti ini adalah tahapan yang pertama, yakni di pra observasi. Kira-kira observasinya itu kapan? Waktu kunjungan kelas kapan? Kalau untuk observasi kita ya, kita bisa dilakukan pada saat pra, berarti Hari ini. Ini pra. ini pra ya. Setelah yang kedua Observasi pada saat kita menyampaikan materi dalam kelas, itu bisa pada saat pembelajaran boleh mengambil dari salah satu dan juga ketiga. Silakan untuk menentukan jadwalnya. Kira-kira hari Senin besok bisa? Bisa. Oke, baik, sepakat ya. Berarti hari Senin besok itu di kelas berapa? 10 berapa? Ada 2 kelas, 10 angka 3 pagi dan siangnya diisi 10 angka 1. Biar lebih enak, biar fresh, mungkin di 10 AKL 3 ya, seperti itu. Yang itu Bu Siska. Jadi terakhir sebelum saya menutup di observasi ini, saya mohon izin nantinya untuk kegiatan pra observasi dan juga pasca observasi. Jadi ada 3 ya, saya ulangi lagi, ada pra observasi, ada observasi dan juga pasca observasi. Kami ingin ada dokumentasi kegiatan, jadi bila mana mungkin kami mohon izin untuk dicatat, diambil video atau digambar. Apakah itu bersedia? Siap. Baik, kalau Siska bersedia, kita sudah sepakat. Tentunya saya mengucapkan terima kasih. Ibu sudah bersedia menjadi coach dalam latihan praktek saya di modul 2.3 supervisi coaching akademik. Itu terima kasih dari saya, Irfan Agung Nugroho. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Agung Nugroho, JPK Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi, asal lembaga SMK Negeri Tanjung Pincar. Di sini saya akan sedikit menggambarkan mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah. Kita tahu pembelajaran yang kebutuhan belajar seorang murid. Kita mengenal diferensiasinya ada 3. Yang pertama ada proses, ada konten, dan juga produk. Di sini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana diferensiasi produk yang ada di SMK kami yang terjaring di pembelajaran kelas 10 produktif aplikasi ya, di mana ini adalah proyek gabungan dari beberapa mapel produktif sendiri dan 3 mapel, dan kemudian juga adaptif normatif. Mari kita lihat bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suryati selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Irfan Agung Nugroho, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Di sini sebelah kanan saya adalah teman-teman dari program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di tempat saya mengajar, yakni SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Maksud kami berdiskusi seperti ini adalah kami ingin mengevaluasi dari hasil pra-observasi dan juga observasi yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu mengenai proyek gabungan yang ibu-ibu ini lakukan di SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Gabungan apa saja nanti ada DPK 1, DPK 2, DPK 3. Lebih detailnya nanti akan dijelaskan sama ibu-ibu. Perlu kami kenalkan terlebih dahulu, yang paling ujung sana itu Bu Farah, kemudian yang tengah Bu Reni, dan ini adalah Bu Siska. Baik, ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Mohon maaf ya. Jadi di sini nanti kita ngobrol ini kita dokumentasikan. Bisa berupa foto, video maupun catatan-catatan. Enggak apa-apa nggih? Iya, silakan. Baik, nggih, enggak apa-apa. Oke, di sini nanti akan ada ya mungkin kita 11 pertanyaan lah. Kita ngobrol-ngobrol mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan di jurusan kita. Yang pertama, ini terkait dengan proyek gabungan nggih, proyek gabungan yang sudah jenengan bertiga lakukan. Yang pertama, bagaimana pendapat panjenengan setelah melakukan pembelajaran di proyek gabungan? Monggo, siapa dulu? Silakan. Oke, pertanyaan tadi kan setelah proyeknya ya. Iya. Setelah proyeknya sendiri ini kalau alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Maksudnya ini proyek yang sangat lama sekali, dari Februari, Maret, April, Mei akhirnya kita bisa untuk pameran, di mana benar-benar membutuhkan partisipasi dari murid, karena memang ini proyek bukan dari proyeknya guru-gurunya, malah proyek dari benar-benar 100% dari murid seperti itu. Sedangkan untuk kegiatannya sendiri ya berlangsung dengan sangat baik, meskipun banyak sekali kekurangannya, tapi untuk sebuah proyek yang baru berlangsung pertama kali itu sudah sangatlah di luar ekspektasi saya sendiri sebenarnya. Meskipun dari awalnya saya sendiri juga nggak punya ekspektasi sangatlah banyak, tapi ini sangatlah berkali-kali lipat dari ekspektasi saya punya. Dimana partisipasi anak-anak itu sangatlah aktif untuk konsultasi hampir setiap hari. Itu mereka itu datang ke saya, ke Bu Reni, ke Bu Siska, terus habis itu mereka juga sangatlah rajin untuk minta tanda tangan untuk konsultasi, terus sambil membawa laptop, membawa kertas berkasnya banyak sekali, sambil bawa tas map itu kan. Jadi mereka tuh sudah punya dokumentasinya sendiri-sendiri seperti itu, dan sangatlah pintar untuk mendokumentasikan itu. Seperti itu. Terus berarti memang di luar ekspektasi ya. Jadi di luar ekspektasi. Lebih berarti nggih. Lebih. Iya. Lebih dari ekspektasinya. Kemudian dari pembelajaran itu tadi yang di luar ekspektasi bisa berkali-kali lipat katanya nggih. Apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan apa yang jenengan bertiga rencanakan? Sejauh ini dari awal semester kita ngerancang, di rapat awal semester kita ngerancang bareng-bareng dengan tim itu sudah sesuai, dan anak-anak sudah on the track seperti yang kita rancang dan kita mau. Oh, ini targetnya ini harus selesai segini, dan itu anak-anak sudah selesai tepat waktu. Itu sesuai dengan rancangan kami. Jadi time schedule-nya sudah benar-benar terrealisasi. Kemudian mohon maaf, bisakah saudara menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan tadi, yang berkali-kali lipat tadi dalam proses pembelajaran ini? Memuaskan ya Pak ya? Iya. Misalkan ini kalau misalkan anak-anak bimbingan ya, itu kan selalu ada targetnya. Nah, kebetulan kan saya megangnya kan aplikasinya. Nah, kalau aplikasinya itu kan tuntutannya, itu kan aplikasinya itu nyambung semua, mulai dari jurnal umum sampai laporan keuangan itu otomatis. Nah, sedangkan di kelas pun itu anak-anak
Ya mereka pertama belajarnya dari YouTube juga, bisa dari buku juga lah. Di luar ekspektasinya gini Pak, itu kan bangun aplikasi itu kan susah ya. Terus di YouTube juga itu kan juga enggak yang 100% benar. Tapi anak-anak itu alhamdulillahnya dari bimbingan juga, dari YouTube, dari buku mereka bisa menggabungkan semua dan jadilah aplikasi yang semuanya itu serba otomatis. Toh itu nanti kalau dijual pun itu juga punya nilai jual yang cukup lumayan dan desainnya juga itu juga bagus. Nggak asal Excel cuma buat cuma diwarna itu nggak gitu. Jadi semuanya itu kayak ya ada nilai ekonomisnya. Mereka bisa memikirkan nilai ekonomisnya. Oh, berarti aplikasi yang dibikin sama anak-anak itu pada prinsipnya memudahkan pengusaha yang tidak tahu akuntansi gitu ya, untuk bisa mencatat laporan keuangan, bagaimana dia pendapatan dan bebannya dalam satu periode. Biasanya malah, memang warung-warung kecil itu belum pernah gitu. Malah ya. Juga itu gini, tuh kerjaannya anak kuliah itu malah lebih bagus aplikasinya yang dibuat anak-anak kemarin. Gitu, berarti luar biasa nggih. Nggih. Berarti di sini secara ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah tercapai berarti sesuai kriteria yang sudah direncanakan dari awal. Baik. Kemudian ini selain kepuasan ya yang jenengan bertiga rasakan, tentunya kan jatuh bangun banyak hal-hal yang menjadi hambatan, kesulitan dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang menjadi kesulitan siswa dan juga apa-apa saja yang menjadi kesulitan dari pihak jenengan sebagai pembimbing. Ya, jadi kesulitan dari siswanya itu seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Ini kan kelompok kan ya. Nah, kemudian dari sisi jenengan sebagai pembimbing kesulitan karena ini proyek gabungan kan kita tahu sendiri ini adalah proyek yang pertama di kita untuk mengawinkan 3 DPK seperti ini. Monggo. Ya. Tantangan pertama adalah karena kompetensinya anak-anak sama kemampuan termasuk minat, dan itu kan anak-anak random, tidak dikelompokkan dalam satu satu jenis gitu ya, random. Jadi kelompok anak-anak bebas memilih, kemudian anak-anak berkumpul, bakat minatnya juga campur jadi satu, mereka berkolaborasi dengan banyak pemikiran yang kan, jadi di kreatifnya mereka tuh muncul aneh-aneh. Kalau dilihat dari reviewnya anak-anak juga mereka merasakan oh ternyata ketika kumpul sama banyak orang itu begini. Nah itu mereka merasakan bahwa konflik internal itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil kerjanya mereka, terdatang ke bimbingan termasuk ke kita. Itu pertama tantangannya, karena satu keberagaman siswa itu karakteristik yang berbeda-beda, pemahaman dia dalam menangkap nalar ketika diskusi dengan kita, berdialog sama kita pada saat bimbingan. Jadi kadang kita bilang A itu bisa warna-warni, A merah, A putih, A-nya itu warna-warni karena daya tangkapnya yang beragam. Kemudian yang kedua literasi. Jadi setiap itu kita harus dorong anak-anak harus literasinya banyak. Di awal itu yang paling berat yaitu di tengah-tengah sudah mulai agak ringan karena anak-anak sudah terbiasa mencari sumber referensi dari banyak. Lalu kemudian ketemu sama kita, oh jadi kesimpulannya begini loh, gitu. Itu yang sudah kebiasaan. Terus apa lagi ya Bu Farah ya? Itu kan ini lumayan lama ya, ada sekitar 4 bulanan menjaga biar anak-anak tetap semangat gitu. Konsisten, semangatnya konsisten. Semangat untuk tetap konsultasi, semangat untuk fokus mengerjakan proyeknya, seperti itu sangatlah perlu dipupuk. Kemudian konflik antar kelompok gitu gimana? Kan kita kelompok lebih 3 dari 4. Notabene kita adalah sekolah yang berimpitan dengan pondok, yang kita tahu bersama bahwanya adalah anak yang mondok gitu ya. Otomatis dalam pengerjaannya, waktunya dan sebagainya itu menjadi hambatan bagi murid atau justru menjadi hambatan bagi jenengan sebagai pendamping? Siswa kita juga. Kita betul-betul berkali-kali mediasi sama murid-murid masalah konflik kelompok itu, dari yang pertamanya itu nggak punya kelompok, akhirnya gabung, akhirnya dari sebelumnya itu dia nggak bisa mengerjakan di sekolah, harus mengerjakan di luar, dari yang di luar harus mengerjakan di sekolah, seperti itu berkali-kali mediasi. Terus kesulitan yang dihadapi pendamping? Mungkin
kalau saya kan aplikasi ya, itu mungkin ini ada kelompok itu yang nggak ada yang punya laptop sama sekali. Alat juga, alat. Ya, sedangkan kalau mau bangun aplikasi itu kan paling enak pakainya laptop atau komputer. Loh, Sedangkan kalau anak-anak yang nggak punya laptop itu kendalanya ya itu ngerjakannya harus di lab. oh gitu di lab ya. Dan ya kalau di lab itu kan harus nyari kosongnya. Paling ya pulang sekolah kalau nggak gitu ya waktu pelajaran sprint sheet, ya itu mereka bisa kerjakan. Oke. Baik, itu tadi kan kesulitan-kesulitan dari siswa dan juga dari jenengan sebagai pendamping gitu ya. Mungkin memang sudah ada sedikit tersirat gitu alternatif-alternatif yang jenengan rencanakan untuk mengatasi kesulitan. Mungkin lebih detail bisa diceritakan apa-apa saja alternatif atau solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tadi sudah jenengan sebutkan. Kalau dari konflik internal tadi di antar tim sudah kita biasa dengan mediasi. Kemudian anak-anak juga diajari membiasakan mengambil sebuah keputusan bahwa dalam satu tim itu pasti ada leadernya, kamu akan memutuskan seperti apa, kamu punya peraturan seperti apa. Anak-anak yang membuat rembukan aturan harus mengapa kan ini anak-anak yang aktif, nah, itu yang pertama. Kita juga ngajarin mediasi yang itu ya. Terus kesulitan yang lain antara yang kalau kita ya komunikasi kadang ada kesalahpahaman antara yang di pondok dengan yang di sini, itu juga kita harus sering komunikasi, sering ditelepon. Kolaborasi antara sekolah dan juga pondok ya tentunya. Itu yang paling berat. Kalau alat gimana Bu? Kalau alat ini jadi misalkan solusi yang pertama kan kerjakannya waktu pelajaran sprint sheet. Kemudian yang kedua itu waktu pulang sekolah. Kalau nggak ya labnya kosongnya ya waktu pulang sekolah. Yang ketiga ini yang terakhir pakai HP. Pakai HP tapi ya nggak pakai HP tapi ya itu tetap aja kerjakan lanjutannya tetap pakai laptop atau komputer, bisa pinjam ke temennya. Soalnya kalau memang dipaksa kayak harus beli kan ya nggak mungkin pinjam ke misalkan ke teman yang lain ya juga dipakai kerjakan aplikasi juga. Jadi ya wes gitu anaknya harus aktif. Bagaimana caranya saya bisa kerjakan aplikasi entah itu pakai lab atau pakai HP atau pinjam ke teman yang lain. Itu kalau saya. Baik, itu solusi-solusi ya yang bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan waktu setelah pembelajaran dan sebagainya. Kemudian untuk yang konflik antar kelompok berarti mediasi dengan membangun chemistry seperti itu berarti nggih. Kemudian di sini berarti kan ada hal-hal yang sudah baik. Dari hal-hal yang sudah baik itu bagaimana cara jenengan untuk meningkatkan, kemudian hal yang kurang itu juga bagaimana? Sebenarnya kan kalau masalah hal yang baik dan hal yang kurang kan kita juga di setiap setelah project itu kita mempunyai refleksi seperti itu. Refleksinya pun dari anak-anak sendiri seperti itu. Jadi kayak mereka mendapatkan kesenangan kah, mereka mendapatkan kekurangannya dari seperti apa. Nah itu bisa menjadi masukan buat kita sendiri. Dan selama project ini Pak, kita itu juga membuat email yang benar-benar database-nya anak-anak seperti itu. Jadi ketika akhirnya kan kita pengennya project ini nggak cuma untuk tahun ini ya, untuk tahun depannya juga. Jadi apa yang kekurangan yang ada di sini bisa diperbaiki di selanjutnya semester depan atau mungkin tahun depan seperti itu. Jadi dari database yang ada, dari refleksi yang ada itu yang akhirnya memperkaya literasi kita, materi kita. Berarti itu kan literasi untuk siswa ya. Sedangkan pendamping sendiri tentunya untuk mengimbangi literasi siswa yang semakin melebar, meluas seperti itu ya. Adakah mungkin platform-platform tertentu kemudian dari kementerian, dari apa yang sudah jenengan serap atau jenengan manfaatkan lah. Oh ini loh sudah ada platform-platform tertentu yang digunakan untuk sesama guru dan sesama itu bisa sharing, bisa saling diskusi, mencurahkan ide dan pendapat. Itu kan menurut saya menjadi hal yang perlu gitu ya kita sebagai guru. Ada tidak itu di sini? Biasanya kita pakai itu ya yang dari pemerintah itu yang PMM, platform Merdeka Mengajar itu ya. Merdeka Mengajar ya.
sejauh mana jenengan bertiga itu menggunakan itu sebagai solusi atau alternatif dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di SMK Negeri Darul Muncar ini? Kalau di HP kan kita bisa downloadin belajar ID itu ya. Di situ ada banyak referensi teman-teman dari se-Indonesia mengumpulkan mulai dari perangkat, kemudian cara mengajar, dan cara asesmennya seperti apa itu sebenarnya terlihat. Nah, referensi itu juga sebagian kita kumpulkan karena itu kan mulai dari tingkat lintas, mulai TK, kita nggak salah TK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Dan SMK kalau di tingkat SMK jurusannya juga beragam. Jadi kita cari akuntansi, ada yang muncul, ada yang nggak muncul. Jadi ya kita mengkonversi dari kumpulan-kumpulan yang ada di situ, ya kita konversikan dengan jurusan kita, di levelnya kita, di fasenya kita, seperti itu. Jadi diadopsi sesuai dengan karakteristik Iya, yang ada iya. di sini ya. Jangan tadi kan sudah bilang di awal bagaimana membentuk kelompok, kita sudah identifikasi karakteristik, kemudian bagaimana kita membuat sebuah program atau apa namanya ya, sebuah project di mana itu sangat berdampak kayaknya terhadap anak ya. Sangat dampak. Oke, baik. Ini pertanyaan ke-9 mungkin ini ya. Dengan demikian, apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin bisa pertemuan selanjutnya untuk kelas yang ini atau untuk adik kelasnya gitu nggih. Dan kira-kira mulai kapan jenengan mau melaksanakan? Kalau saya rencananya dari setiap akhir sama awal ini pergantian tahun ajaran baru kita akan evaluasi selama per semester ini seperti apa. Sudah saya share di grup bahwa nanti dari gambaran yang project sebelumnya di kelas 12 dan kelas 10 yang ada di sini, hasilnya cukup signifikan dan itu mengangkat sekali baik kognitif anak-anak, psikomotoriknya sama kecerdasan sikap emosionalnya juga sangat berdampak sekali, baik sekali. Kemudian akan kami rapatkan di awal semester sebelum semester awal dimulai. Kami akan gabungkan beberapa mapel lagi dengan hasil analisis asesmen diagnosis di awal lagi seperti biasanya setiap tahun. Nanti kami akan rembukan kalau kelas 10 evaluasi yang kemarin kurangnya di mana, besok kita ada inovasi lagi enggak, atau tetap seperti ini kita lanjutkan seperti ini, atau ada perubahan lagi kita akan evaluasi seperti itu. Kalau kelas 11 ada rancangan lagi seperti apa, kelas 12 itu. Karena 3 tingkat nanti semua kurikulum merdeka. Berarti dimungkinkan ya mengawinkan, kalau ini kan hanya DPK 1, DPK 2 dan DPK 3 gitu nggih. Berarti dimungkinkan nanti ke depan untuk yang muatan umum atau dulu kita kenal dengan adaptif normatif itu juga dilibatkan dalam proses proyek ini ya. Nggih, baik. Baik Ibu bertiga nggih, Ibu-ibu. Kira-kira kesimpulan nggih dari pertanyaan yang pertama sampai ini tadi itu apa sih? Kesimpulan dari awal sampai Nggih. akhir. Mulai dari kita melaksanakan pembelajarannya gimana, kemudian kesulitannya, solusinya dan sebagainya. Dari kesimpulan ini berarti gimana? Kalau kesimpulan pertama dari saya, pembelajaran yang ini menurut saya ya, menurut saya pribadi, saya senang karena tidak harus ceramah. Satu, itu benar-benar aslinya kita juga terkuras energinya karena harus bimbingan secara personal, secara tim, kemudian karena memotong kebiasaan tidak ceramah di klasikal begitu ya Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya kami juga luar biasa, berubah menjadi yang sebelumnya dengan yang sekarang, menyesuaikan dengan karakternya anak-anak masing-masing, minatnya anak-anak masing-masing. Project ini kan disusun berdasarkan minatnya anak. Saya mau buka salon Bu, saya mau buka bimbel Bu, saya mau buka bengkel Bu, saya mau merencanakan yang basisnya platform digital aja dah Bu. Gitu. Itu mengikuti arusnya mereka. Wah, habis konsultasi begini, wah beragam sekali. Jadi bukan hanya anak-anak yang kreatif, kita pun harus ikut berubah kreatif, inovatif, mengikuti. Aplikasinya saja juga sangat berbeda. Habis dari sini ke sini, kita harus ikut menyesuaikan dinamikanya anak-anak. Gitu. Jadi kesimpulan pembelajaran ini ya satu, mungkin kita menghargai perbedaan setiap individu, ada pelayanan yang berbeda karena diferensiasi itu tadi. Kita ngangkat di awal sudah fokus ada diferensiasi proses sama produknya itu tadi.
hasil produknya anak-anak yang berbeda, kita paham akhirnya. Dan kita tidak mudah untuk, jujur saja, kita akhirnya melihat anak-anak yang sebelumnya tidur di kelas Jadi lebih aktif, yang hanya ketika diajari saya ceramah 30 menit itu anak-anak sudah loyo, loh sudah ada perbedaan, baru menjelaskan itu sudah loyo, memang ada perbedaan. Yang dulunya nggak begitu aktif, sekarang aktif, kemampuan anak-anak juga ngangkat bareng-bareng sama gitu. Jadi ya banyak sekali manfaatnya dari awal sampai terakhir. Terakhir. Iya. Bu Reni mau nambahin? Menambahi Bu Siska ya, ini tantangan paling berat khususnya buat saya karena saya pertama kali megang Springsheet masih tahun pertama. Jadi ketika anak-anak dituntut buat aplikasi kan saya harus bisa dulu sebelum anak-anak harus bisa dulu. Jadi ya jadi ketika anak-anak bimbingan saya harus belajar dulu, harus lihat YouTube dulu, tanya ke Pak Agung, misal ke Bu Siska, ke Pak Najib yang sudah lebih dulu mengajar Springsheet. Jadi itu juga tantangan yang luar biasa. Saya juga harus belajar dari benar-benar dari ya nggak dari nol, tapi ya membangun aplikasi itu kan juga susah. Dan aplikasinya juga ya yang bagus lah. Jadi ya memang benar-benar pengalaman yang sangat berarti bagi saya dalam membimbing project ini bareng Bu Siska sama Bu Farah juga. Ini khususnya buat saya yang megang aplikasi. Terima kasih. Berarti kalau Bu Farah sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih bener, ini tantangannya banyak. Tantangan dalam artian itu karena pembelajaran proyek ini, jadi pembelajaran yang lebih dinamis sekali, di mana anak-anak tumbuh, gurunya pun juga tumbuh seperti itu. Kita jadi harus banyak belajar. Saya itu dengan adanya pembelajaran proyek ini, jadi pembelajarannya itu lebih inklusif. Kayak yang sebelumnya cuma ngobrol atau ngomong sama yang pintar-pintar saja atau yang menonjol-menonjol saja, akhirnya itu bisa harus mau tidak mau ataupun harus dipaksakan ngobrol dengan anak-anak yang sebelumnya itu kayak kurang pasif, kurang tertarik buat di kelas seperti itu, karena mereka kan harus konsultasi kan seperti itu. Terus kemudian karena ini tentang bisnis ya, jadi saya harus memiliki banyak insight, ide-ide yang bisa menunjang mereka seperti itu. Padahal kan pengennya mereka kan banyak ya, dari yang seperti tadi ada yang salon, ada yang bengkel, ada yang ini dan sebagainya. Terus kemudian dan mereka kan pasti punya informasinya terbatas. Kita sebagai guru kan otomatis harus bisa memberikan informasi yang menjawab mereka. Jadi mereka tumbuh, kita pun juga harus tumbuh seperti itu. Tuntutan juga dengan adanya proyek ini. Baik, terima kasih nih. Kalau saya tangkap sedikit, berarti dari kesimpulan pembelajaran yang sudah dengan lakukan bersama, pada dasarnya kita sebagai guru untuk memulai suatu kegiatan ya, pembelajaran yang di kelas, kita harus tahu betul karakteristik anak. Apa sih kebutuhan yang diinginkan sama anak, kemudian kita juga harus berimprove bagaimana kita bisa menumbuhkan potensi, menemukan yang pertama menemukan potensi anak, kemudian menumbuhkan agar anak menemukan sesuatu hal ya, kekuatan dirinya itu semaksimal mungkin dengan pembelajaran yang tentunya kreatif, kolaboratif, kemudian mandiri, ada gotong royongnya, berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu, sehingga menghasilkan yang kita barusan diskusikan seperti ini. Luar biasa, saya kira seperti itu. Tentunya dengan program seperti itu mungkin ini juga menjadi jawaban dari semboyan di Guru Penggerak, bahwasanya sekolah dengan inovasi, dengan kreativitas, dengan mempercayakan program itu sepenuhnya kepada siswa atau yang berdampak pada murid, sehingga kita bisa tergerak dan juga menggerakkan. Kan seperti itu nggih. Baik, Ibu bertiga, kemudian ini pertanyaan terakhir gitu ya. Hanya sekedar menanyakan perasaan. Bagaimana setelah saya menanyakan hal-hal yang seperti tadi, dengan ceritakan mengenai pengalaman belajarnya, kesulitannya, kemudian kita mencari solusi bersama seperti itu, sampai ya rencana ke depan tadi kan kita sudah mengobrol ya,
rencana ke depan seperti apa, bagaimana perasaan dengan bertiga. Monggo. Saya sih senang bisa berbagi yang sulit, juga berbagi hal yang sudah bisa kita lalui. Jadi ini bukan hanya PR untuk anak-anak, juga tidak hanya untuk tantangan buat anak-anak, tapi juga menantang kita untuk ikut tumbuh dan bergerak itu tadi. Jadi ketika ditanya seperti ini, ya kami senang pastinya. Kita bisa sharing, bisa menemukan manfaat bersama-sama. Kalau dari saya seperti itu. Ini? Kalau saya sih bangga sama anak-anak juga, terus juga senang juga lihat hasil proyeknya anak-anak kemarin, terus juga ya gimana ya Pak ya, ini kan ketika anak-anak belajar, kita tuh juga belajar juga dari anak-anak, terus juga senangnya juga kita bisa lebih dekat sama anak-anak. Kalau di kelas tuh kan ya udah kita di depan, tapi kalau proyek ini kan kita sering konsultasi setiap hari, ketemu anak-anak, ngobrol, jadi anak ini kita lebih dekat, interaksinya tuh lebih mungkin kita lebih dekat juga, jadi lebih enak aja, lebih banyak mengenal anak, itu lebih leluasa. Iya, saya sendiri juga merasa sangatlah bangga, maksudnya dalam artian bercerita seperti ini tuh kan sangatlah membuat bangga ya Pak ya, apalagi dengan hasil kemarin yang sangatlah bagus, yang seperti saya juga ceritakan tadi melebihi ekspektasi saya juga, terus jadi banyak bangganya lah. Terakhir, kenapa kita kok bangga? Karena pameran yang kemarin sehari itu bukan kita yang kita hanya meminta, yuk siapkan pamerannya, yuk hasil terakhirnya semester ini, yuk kita nilai seperti apa. Itu semua 3 kelas kolaborasi satu mempersiapkan desain, tema, topik, semua dari anak. Ya, semua dari anak. Berarti intinya bahwasannya ketika anak diberikan kesempatan untuk bereksplor secara bebas, terbuka, justru mereka menemukan hal-hal yang dulunya hanya sebatas itu saja, ternyata mereka bisa berkreativitas lebih gitu ya. Baik Ibu-ibu, terima kasih ya. Jenengan sudah bersedia, juga Pak Suryadi selaku pengajar praktek membersamai kita berlima dalam melakukan diskusi, sharing mengenai hasil dari pasca observasi pembelajaran supervisi akademik ya yang kita lakukan di Mapel untuk proyek gabungan ini di DPK 1, DPK 2, DPK 3 khususnya di program keahlian akuntansi. Itu dari saya, terima kasih. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus.